Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari materi turunan lagi untuk yang part 2-nya. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yuk kita lihat ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama ada aturan rantai. Lalu nanti kita akan mempelajari tentang fungsi naik dan fungsi turun. Juga kita akan mempelajari tentang nilai stasioner. Nah, nanti karena nilai stasioner ini erat kaitannya dengan nilai maksimum minimum, maka sekalian saja Ibu ajarkan nilai maksimum dan minimum juga ya. Kita mulai dengan aturan rantai. Jadi aturan rantai itu seperti ini. dy per dx, itu bisa dihitung dengan perkalian antara dy per dp dikali dp per dx. Nah, ini biasanya digunakan untuk menghitung turunan fungsi komposisi gitu ya. Nah, aturan rantai ini nanti ya bisa diperluas. Misalnya nggak harus cuma dua gini, misalkan bisa dy per dx sama dengan misalnya dy per dp dikali dp, misalnya dp per dm misalnya gitu ya, dikali dm per dx misalnya. Jadi bisa sampai 3, sampai 4 dan seterusnya. Nah, intinya ini nanti kan ini kayak bisa saling coret gitu ya, jadi dy per dx. Ya, rumus awalnya ini. Ibu contohkan, misalkan kamu disuruh menentukan turunan dari fungsi y sama dengan 2x min 1 pangkat 9. Ini sebenarnya kan bisa aja kamu jabarkan dulu pangkat 9-nya, jadi dikali-kaliin pelangi dulu 9 kali gitu ya. Terus baru diturunkan pakai teorema. Tapi kalau mengali-ngalikan pelangi 9 kali kan jadi repot ya, juga nanti jadi panjang sekali tuh hasilnya tuh. Jadi daripada kamu menjabarkan baru diturunin, kamu bisa saja menggunakan aturan rantai. Caranya gimana? Ibu contohkan. Sini kamu misalkan yang di dalam kurung itu, nih yang dalam kurung itu P. Misalkan P itu 2x min 1. Sebenarnya P ini cuman variabel yang Ibu pilih ya. Kamu bisa macam-macam, bisa dimisalkan U, bisa dimisalkan M misalnya, terserah. Ibu pilih di sini P, kemisalannya. P sama dengan 2x min 1, berarti dp per dx. dp per dx ini kan lambang turunannya, turunannya si P, dimana x-nya yang turun pangkat gitu ya. 2x turunannya 2, min 1 turunannya 0 kan ya, 0 harus Ibu tulis ya, min 1 kan konstanta. Nah, karena tadi yang dalam kurung ini udah Ibu misalin P, berarti si y-nya nanti jadi bisa ditulis P pangkat 9 ya, karena yang dalam kurung sudah dimisalin P. Nah, berarti dy per dp turunannya si y, dimana P-nya yang turun pangkat gitu ya. Nah, ini P-nya turun pangkat seperti biasa pakai teorema, pangkatnya jadi pengali ya kan, pangkatnya berkurang 1 gitu kan ya. Nah, sehingga nanti kita dapat dy per dx nya. Ini kan yang kita mau cari, dy per dx, turunan y-nya terhadap si x ya, gitu ya. Maksudnya si x-nya yang turun pangkat. Berarti ini bisa kita tulis dy per dp menurut aturan rantai ya, dp per dx. Dimana dy per dp-nya adalah 9p pangkat 8 dikalikan dp per dx-nya 2, sehingga 18 P pangkat 8. Ini kan perkalian semua ya, perkalian semua salah satu aja yang dikalikan. Nah, ini kan P ini kan tadi variabel yang kita munculkan, dia kan nggak ada di soal ya, di soal tuh nggak ada variabel P kan, jadi kembalikan lagi ke semula. P itu tadi adalah 2x min 1. Nah, jadi turunannya tuh ini. Jadi turunan dari 2x min 1 pangkat 9 itu adalah 18 dikali 2x min 1 pangkat 8. Nah, sebenarnya kalau sudah terbiasa nanti aturan rantai itu tinggal kayak gini. Kalau misalnya mau langsung ya. Ini y aksen sama dengan, jadi turunin pangkatnya dulu seperti biasa. Dikalikan dengan turunan yang di dalam kurung. Yang dalam kurung saja yang diturunin. Dalam kurung kan 2x min 1 berarti turunannya 2. Sehingga nanti ya aksennya atau turunannya adalah 18 2x min 1 pangkat 8.
Sama kan ya? Tapi untuk kalian yang nanti kuliahnya kira-kira bakal dapat mata kuliah kalkulus, lebih baik biasakan dengan notasi ini, karena nanti kalau kuliah fungsinya pasti lebih susah. Jadi jangan pakai cara langsung ini. Boleh pakai cara langsung, tapi untuk pengetahuan saja gitu ya, untuk tahu, sekedar tahu saja. Tapi kalau misalkan untuk dituliskan di lembar jawaban gitu ya, gunakanlah ini. Nanti kalau misalkan kuliah pakai yang notasi kayak di sini ya. Mudah kan ya? Ibu contohkan lagi. Tentukan turunan dari Y sama dengan akar pangkat 3 dari 1 min 4x kuadrat ini ya. Nah ini juga sama. Kamu misalkan aja yang di dalam kurung. Misal yang dalam kurung itu Ibu misalin P. Berarti dp per dx-nya, turunan P-nya adalah min 4 kan ya. 1 kalau diturunin 0, min 4. Min 4x kalau diturunin min 4. Nah, sehingga nanti Y-nya berubah bentuk, berubah tampilan jadi seperti ini ya kan ya, karena yang di dalam kurung sudah dimisalin P. Tahu ini bisa juga dituliskan jadi P pangkat 2/3 sama aja kan ya. Ini baru berubah tampilan nih, belum Ibu turunin. Nah sekarang Ibu turunin dy per dp-nya sama dengan biasa nih turunan, berarti 2/3 nya turun jadi pengali, terus pangkatnya berkurang 1, karena turunan pangkatnya berkurang 1 berarti jadi min 1/3. Nah ini boleh ditulis seperti ini kan pangkatnya negatif ya, berarti Ibu turunin ke bawah aja P-nya. Terus karena di pangkatnya pecahan berarti kan akar-akaran ya, jadi ditulis dalam bentuk akar seperti ini. 3 di bawah, terus si P-nya jadi ke bawah, pangkatnya 1/3. Kalau ke bawah, udah ke bawah berarti ini udah nggak min kan ya. Seperti ini. Nah baru kita gunakan aturan rantai. Yang kita mau cari itu adalah dy per dx. dy per dx itu sama dengan dy per dp dikali dp per dx. dy per dp nya ini tadi nih 2/3 akar pangkat 3 dari P dikali dp per dx nya min 4. Kurungin ya, soalnya kalau nggak dikurungin nanti dikira pengurangan, padahal ini perkalian. Dikali min 4 bukan dikurang 4 ya, tapi dikali, sehingga jadi min 8 ya kan. 2 kali min 4 min 8, ini min 4 nya ada di atas kan ya, per 3 akar pangkat 3 dari P. Nah P ini kan tadi kan variabel yang kita munculin, kita yang munculin di soal kan nggak ada P kan ya, jadi kembalikan lagi. P nya adalah 1 min 4x. Jadi ini turunannya. Gimana, mudah kan ya? Coba lagi. Nah ini Ibu kembangkan soalnya. Tentukan turunan dari Y sama dengan 4x dikali 1 min 2x pangkat 6. Nah kalau kamu lihat di sini ini ada bentuk perkalian antar x ya kan ya. Ini ada di luar kurung ini ada si 4x, ada x-nya kan ya. Terus ini yang dalam kurung ada x-nya juga. Jadi ini perkalian antar x, berarti ini bentuknya bentuk UV nih. Yang kemarin kita pelajarin, ya kan ya. U dot V. Nah, kalau U dot V kan kemarin apa tuh turunannya? Turunan dari tadi ya, aksennya kan jadi U aksen V ya. Rumus UV, U V aksen kalau untuk perkalian. Nah, berarti kita cari dulu. Kan misal, ini permisalan ya, si U dan V-nya ini kan kita yang munculin. U-nya itu si 4x. Berarti U aksennya turunan U adalah 4, ya kan ya. Terus ada si V. V-nya itu adalah 1 min 2x pangkat 6. Turunan V-nya. Nah, ini kan bentuknya kayak yang tadi nih. Ini pakai aturan rantai nih. Nah, tadi kalau pakai aturan rantai yang langsung nih, langsung berarti kan dia turunin pangkatnya dulu. Seperti biasa. Habis itu dikali lagi, belum selesai nih. Dikali lagi dengan turunan yang di dalam kurung. Turunan yang di dalam kurung ini min 2 kan ya. Sehingga V aksennya jadi
6 kali min 2, ini kan perkalian ya, perkalian semua kan, jadi boleh 6 nya dikali min 2 dulu, min 12, baru dikali 1 min 2x pangkat 5. Jadi V aksennya, ini saat mencari V aksen kita pakai aturan rantai ini, turunin pangkat dikalikan dengan turunan yang di dalam kurung gitu ya, kalau cara langsung. Nah baru kita substitusi ke sini nih, kita mau nyari aksen atau mau nyari dy per dx, itu lambang lain dari I aksen ya. U aksen V, U aksennya 4, V nya 1 min 2x pangkat 6 ditambah U V aksen, U nya 4x, V aksennya min 12, soalnya kan dikali min 12, ini perkalian ya, min 12 kali 1 min 2x pangkat 5. Karena di perkalian mending ibu kurung aja deh, nanti kita dikurang lagi. Nah gitu, berarti jadi 4 1 min 2x pangkat 6 ini 4x nya dikali min 12, ini kan perkalian, jadi salah satu aja yang dikalikan. 4x kali min 12 berarti jadi min 48x terus dikali dengan 1 min 2x pangkat 5. Ini perkalian ya, jadi nggak usah pakai pelangi kalau perkalian ini. Kalau yang pakai pelangi itu kalau penjumlahan sama pengurangan. Ini karena semua perkalian, maka kalikan aja salah satunya, jadi 4x nya dikali min 12 aja. Terus yang 1 min 2x pangkat 5 nya tulis ulang aja. Nah, seperti ini tuh sebenarnya sudah selesai, tapi kadang kalau soalnya PG, dia nggak ada di PG-nya seperti ini nih. Kalau di PG itu kita perlu mengubah bentuk gitu. Jadi kalau kayak misalnya kayak gini, ini pakai sifat distributif gitu. Jadi kalau misalnya ya, contoh ya, kamu ketemu bentuk kayak gini, A dikali misalkan B pangkat 6 dikurang misalnya 2A, ini cuma misal ya, dikurang 2 misalnya, terus ini B pangkat 5 misalnya gitu. Nah ini kalau pakai sifat distributif gini, ini kan sama-sama punya B pangkat 5, B pangkat 5 nya dikeluarin gitu, B pangkat 5 nya dikeluarin, nanti yang ini kan masih ada si A, yang ini kan satu kesatuan ya, masih ada si A sama masih ada B nya 1 gitu. Terus di sini kan tadi B pangkat 5 nya udah keluar, berarti yang nyisa tinggal si min 2 nya. Jadi bentuk ini bisa berubah jadi begini, karena ini kan kalau dikali-kaliin sama aja, kalau dikali-kaliin pelangi bakal sama kan. Nah, ini sifat distributif, kita gunakan itu sifat distributif di sini. Ini ada si 4 nih, ini 48 itu kan 4 kali 12, ada 4 nya juga berarti kan, jadi 4 nya dikeluarin. Terus di sini ada 1 min 2x pangkat 6. Di sini ada 1 min 2x pangkat 5. Berarti sama-sama mengandung 1 min 2x pangkat 5. Jadi 1 min 2x pangkat 5-nya ibu keluarin. Sehingga nanti yang nyisa ini tadi 4-nya udah keluar. Ini 1 min 2x pangkat 5 udah keluar. Ini kan ada pangkat 6 ya, berarti masih ada sisa 1 min 2x-nya pangkat 1 ya. Karena yang pangkat 5 nya udah keluar. Terus ini tadi ada min 48 tapi 4 nya udah keluar, jadi tinggal 12x nih, karena si 4 nya udah keluar. Terus ini tadi 1 min 2x pangkat 5 nya udah keluar, berarti udah tinggal 5 ya. Paham nggak? Kalau nggak paham nanti tanya di Zoom ya. Sehingga nanti ini bisa ditulis 4 1 min 2x pangkat 5. Terus di sini ini pengurangan ya, bukan perkalian, pengurangan. Sehingga jadi 1 min, ini min 2x sama min 12x, jadi min 14x. Ini walaupun ibu kurung ini bukan perkalian ya, ini pengurangan ya. Kalau perkalian pasti ibu kurungin lagi yang sebelah sininya, ini pengurangan. Kalau pengurangan ya berarti min 2x dikurang 12x, karena sama-sama punya x. Sehingga jawabannya nanti kayak gini bentuknya di PG-nya. Mudah-mudahan nanti kamu terbiasa menggunakan sifat distributif ini, dikeluarin yang sama, dikeluarin gitu ya. Oke, kita lanjut ke bahasan berikutnya. Ini kita bahas tentang fungsi naik dan fungsi turun.
Gampangnya seperti ini. Fungsi naik tuh kalau dikatakan naik kalau nilai y-nya gitu ya, nilai fungsinya itu dari kiri ke kanan semakin membesar. Kalau ditulis dari kiri ke kanan, jadi makin x-nya besar, y-nya makin besar gitu. Itu berarti fungsinya fungsi naik. Sedangkan fungsi turun ya kebalikannya, makin y-nya besar, nilai y-nya malah turun gitu. Nah, atau kalau ditelusuri dari kiri ke kanan, nilai fungsinya malah kecil gitu. Nilai fungsi itu maksud nilai y-nya gitu. Itu fungsi turun. Nah, nanti kita bisa mengecek di mana interval saat grafik fungsi itu naik, kapan grafik fungsinya turun, itu dengan menggunakan turunan. Jadi kalau menggunakan turunan nanti diceknya gini, fungsi itu naik pada saat si f aksen x-nya lebih dari 0. Turun saat f aksen x-nya kurang dari 0. Jadi itu catatannya ya untuk fungsi naik dan turun. Jadi fungsi naik itu saat f aksen x-nya lebih dari 0. Fungsi turun itu saat f aksen x-nya kurang dari 0. F aksen dari turunan fungsinya gitu. Masih bingung? Ibu contohkan. Nih ibu contohkan dulu dengan grafik ya. Jadi kayak misalkan ada grafik kayak gini. Cuma contoh aja. Misalnya ada grafik ini, misalnya gitu ya, ini terus turun ke bawah, ini terus naik ke atas. Nah, misalkan di sini, ini puncak ini, pas di puncak sini, ini misalnya 2. Misalnya pas di sini nih, ini puncaknya misalnya di sini, misalnya, anggap aja ini puncaknya, gue gambarin kan. Misalkan di sini 14 nih, cuma misal ya. Nah, fungsi naik dan fungsi turun tuh bisa dilihat dari grafik nih. Kamu lihat grafiknya nih. Ini kan grafiknya naik sampai saat x-nya sama dengan 2 gitu ya. Habis itu setelah di 2 ini, di x sama dengan 2, dia kayak berhenti sejenak gitu ya. Berhenti sejenak, habis itu turun sampai sini kan ya, sampai saat x-nya 14. Nah, saat x-nya 14 di sini dia kayak berhenti sejenak lagi terus naik gitu. Kalau kita lihat dari grafiknya. Nah, ini di yang sebelah sini dia naik ya kan? Terus di sini dia berhenti sebentar, habis itu dia turun, habis itu dia berhenti sebentar lagi, habis itu dia naik lagi. Nah, yang ini namanya, yang grafiknya naik ini berarti saat fungsinya naik. Yang grafiknya turun ini berarti saat fungsinya turun gitu ya, disebutnya fungsi turun. Jadi dia fungsi naiknya itu intervalnya dia naik saat x di sini nih, dari sebelum 2 sampai 2, berarti saat x-nya kurang dari 2 dia naik ya kan? Setelah itu turun. Nah, mulai dari saat x-nya lebih dari 14 dia naik lagi. Fungsi naiknya saat x-nya kurang dari 2 sama saat x-nya lebih dari 14 dia naik lagi. Sementara dia turun, fungsi turunnya itu dari ini nih, mulai dari setelah 2 sampai sebelum 14. Jadi saat x-nya itu antara 2 sampai 14 dia turun. Lihat nih, dari setelah 2 sampai sebelum 14 dia turun. Nah, saat x-nya sama dengan 2, dia tuh nggak naik, nggak turun. Pas di sini tuh kan dia kayak berhenti sesaat gitu loh. Statis ini dia tuh statis, nggak naik, nggak turun. Saat x-nya sama dengan 14 juga dia tuh nggak naik, nggak turun. Pas di sini kayak dia berhenti sejenak dulu gitu. Dia statis juga di sini. Ini nanti disebutnya titik stasioner, nanti kita pelajari belakangan. Nah, jadi di sini naik, terus statis, terus turun, terus statis lagi, terus naik gitu. Kayak gitu. Paham ya? Ini kalau dilihat dari grafiknya, dari kurvanya, naik turun. Kayak gitu. Nah, gimana kalau misalnya tanpa ngelihat grafiknya? Nah, itu kita bisa menggunakan turunan. Dengan bantuan turunan fungsi. Nah, ini contohnya.
Tentukan interval saat fungsi Y sama dengan 2x pangkat 3 min 24x naik, dan kapan fungsi tersebut turun. Nah, ini tanpa kita gambarkan grafiknya, kita bisa menentukan nih kapan grafiknya naik, kapan grafiknya turun dengan bantuan turunan pertama. Caranya gimana? Ya, jawab. Jadi kita turunkan pakai turunan di aksen. Turunannya kan berarti ini kita turunin seperti biasa, 3 kali 2 6 x 3 kurang 1 2 6 x kuadrat ya, min 24 ya, x nya hilang aja di turunannya. Nah, sekarang kita tentukan pembuat nolnya dulu seperti biasa. Kita cari kapan sih dia bernilai 0 gitu ya, sama dengan 0, berarti 6x kuadrat sama dengan 24, dx kuadrat sama dengan 4. Nilai x yang dikuadratin sama dengan 4 tuh ada 2 ya, plus minus 2 ya. 2 kalau dikuadratin 4, min 2 kalau dikuadratin 4. Buat garis bilangannya, di sini ada min 2, pembuat nolnya min 2, dan ada 2. Terus kita cek nih di sini. Ibu cek 0 misalnya ya. Kalau misalkan 0, Ibu substitusi ke sini. Jadi Ibu mau mencari turunannya. Substitusinya ke sini ya, ke fungsi yang turunan. Kalau x-nya 0 ada di tengah kan ya, perwakilan tengah. X-nya 0 berarti jadi min 24, berarti bernilai negatif yang sebelah sini. Yang sini. Biasanya selang-seling, tapi kita tes aja. Misal perwakilan dari daerah yang kanan ini ada si 4 dikuadratin 16 kali 6 96 kan ya, pokoknya ini jadi plus. Terus yang ini di sini ada min 3 misalnya, min 3 dikuadratin 9 kali 6 54 dari plus 2. Jadi sebelum min 2 nilai y aksennya, ini nilai y aksen ya, grafik y aksen ya, bukan grafik y ya. Jadi Ibu ini disubstitusinya ke y aksen, keturunannya, bukan ke yang sini, bukan yang ini. Plus min plus berarti turunan saat tadi kan grafik fungsi naik. Kalau f aksen x-nya lebih dari 0 ya, alias positif kan, lebih dari 0. Berarti fungsinya naik itu yang ini nih, sebelum min 2 sama setelah 2 dia naik. Fungsi turun itu kan saat f aksen x-nya kurang dari 0 tadi ya. Berarti dia fungsinya naik saat interval x-nya kurang dari min 2 dan saat x-nya lebih dari 2 dia naik. Terus fungsi turun saat ini nih yang turunannya bernilai kurang dari 0 alias bernilai negatif, antara min 2 sampai 2 dia turun gitu. Nah, saat x-nya min 2 dan saat x-nya 2 itu kan bernilai 0 ya tadi ya, bernilai 0. Kalau bernilai 0 berarti dia nggak naik, nggak turun, statis nanti disebutnya, titik stasioner. Itu kita bahas nanti. Nah ini jadi fungsi naik itu saat x kurang dari min 2 atau x lebih dari 2. Jadi kira-kira tuh grafiknya nanti dia sebelum min 2 dia naik, kira-kira ya, sebelum min 2 misalnya di sini min 2, jadi sebelum min 2 tuh dia naik terus di min 2 dia statis, habis itu dia turun gitu, jadi dia naik terus statis terus turun sampai 2 terus naik lagi gitu. Jadi grafiknya kira-kira gitu. Jadi grafiknya kira-kira dia naik turun terus naik gitu. Nah terus naiknya tuh sini sampai min 2, di sini tuh saat x-nya min 2, berapa lah gitu ya titiknya. Terus sampai saat dia
dari min 2 sampai ke 2 ini, sebelum 2 ini 2, sekian, dia turun grafiknya. Jadi gambar grafiknya itu kira-kira begini nanti gelombangnya, naik turun naik gitu. Tahu nggak? Ini kan naik turun naik, jadi grafiknya nanti naik turun naik kayak gitu. Nah, ini kita bahas titik stasioner dan nilai stasioner yang tadi ya. Apabila fungsi y sama dengan fx dengan x sama dengan a dan f aksen a sama dengan 0, maka a, fa disebut titik stasioner dan fa disebut nilai stasioner. Gampangnya gini, yang tadi itulah, kalau turunannya sama dengan 0, berarti kan tadi nggak naik nggak turun kan? Kalau turunannya f aksen a-nya itu loh. Kalau dia sama dengan 0 berarti dia kan statis kan. Nah, yang statis itu maka disebutnya titik stasioner nanti titiknya. Nah, kalau titik kan bentuknya koordinat kan, x, y. Saat x-nya sama dengan a berarti a, fa itu berarti nilai fungsi a atau nilai y-nya saat x-nya sama dengan a gitu. Nah, a, fa ini disebut titik stasioner. Nah, untuk fa-nya sendiri, ini nilai y-nya itu yang disebut nilai stasioner gitu. Gampangnya. Nilai stasioner sering disebut nilai kritis. Jadi kalau nanti kamu ketemu soal tentukan nilai kritis, berarti itu maksudnya nilai stasioner. Titiknya disebut titik kritis. Nanti ada 3 macam, 3 jenis titik stasioner. Ada namanya titik balik minimum, ada titik balik maksimum, ada titik belok. Jadi ada titik balik sama titik belok. Titik baliknya ada yang maksimum, ada yang minimum. Nah, untuk titik belok sendiri ini nggak cukup, maksudnya sebenarnya nggak ada kaitannya dengan turunan pertama. Nanti dia diujinya menggunakan turunan kedua. Itu kita bahas di pertemuan lain ya, pertemuan berikutnya. Contoh nih, misalkan tentukan titik stasioner dan nilai stasioner fungsi bla 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 bla. Nah, karena dia nanya titik stasioner dan nilai stasioner, berarti itu adalah kita cari dengan turunan pertama. Jadi dia akan statis atau stasioner itu saat turunannya sama dengan 0. Jadi y aksennya saat aksennya sama dengan 0 itu dia statis. Karena kalau y aksennya lebih dari 0 dia fungsi naik, kalau y aksennya kurang dari 0 dia fungsinya turun. Kalau y aksen sama dengan 0 itu berarti dia statis, nggak naik nggak turun. Y aksen sama dengan 0 berarti turunan y, ini turunan y berarti 3x kuadrat ya. 2 kali 5 10, 10x min 13 sama dengan 0. Kita faktorin 3x x 13 itu 13 kali 1, berarti sini 13 kali 1 plus min. Berarti dia akan statis saat x-nya min 13 per 3 atau saat x-nya sama dengan 1. Akan statisnya ya. Tapi yang ditanya ini titik stasioner. Kalau titik stasioner kan harus x, y. Jadi saat x-nya segini, y-nya berapa kamu cari. Saat x-nya 1, y-nya berapa gitu. Ini Bu contohin ya, saat x-nya 1, y-nya berapa? Berarti substitusi ke sini kan, kita mau nyari y-nya. Kalau x-nya 1, y-nya berapa? Kita cari 1 tambah 5 kurang 13 tambah 7. 6 tambah 7, 13 kurang 3, 0. Saat x-nya min 13 per 3 nih kamu cari ya. Kalau x-nya min 13 per 3 berarti y-nya berapa? Per 3. 13 pangkat 3 per 27 plus 5 kali 13 kuadrat per 9 kurang 13 kali min 13 per 3 ditambah 7 min 13 pangkat 3 per 27. Ibu sama kali penyebut dulu deh.
Ini 15 kali 13 kuadrat. Ini langsung ibu samakan penyebut ya. Ini jadi plus 13 kuadrat per 3 sama-sama ibu kali 9, berarti kali 9 per 27 tambah 3. Ini min 13. Ini kalian boleh hitung pakai kalkulator ya. Ini ibu hitung sendiri. 13 kuadratnya dikeluarin, berat per 27 nya dikeluarin, berarti ini nanti tinggal min 13 tambah 15 tambah 9, 2 tambah 9, 11 ya. 11 kali 13 kuadrat itu 169 ya. 169 kali 11 9, 1678 1859 1859 per 27 ditambah 7 kali 27 itu berapa? Nanti kalian hitung pakai kalkulator ya, ini takutnya ibu salah hitung. 189 2048 per 27. Ya, angkanya nggak enak. Ini tolong nanti kamu cek lagi ya, bener apa enggak hitungan ibu tak pakai sana. Berarti nanti titik stasionernya, yang tadinya titik stasioner. Titik stasionernya itu 1,0 dan pusat X1 ini 0 dan min 13 per 3, segini nih. Kalau ibu nggak salah hitung, kamu ngitung ulang ya. Ibu buru-buru ngitung. Itu titik stasionernya. Sementara nilai stasionernya, nilai stasioner itu yang si Y-nya 0 dan 2048 per 27 nilai stasionernya. Tuh, jadi titik stasionernya itu titiknya, kalau nilai stasioner itu yang Y-nya itu. Nah, untuk kayak nilai balik, jadi kan stasioner itu saat dia tetap ya, kalau misalnya jadi kayak ini dicontohkan kalau ada grafik kayak gini misalnya set misalnya gitu ya. Ini kan dia grafik fungsinya naik, terus dia statis di sini ya, terus dia turun, terus statis lagi, terus dia naik lagi kan ya. Naik. Nah, ini nilai stasioner sini nih. Ini nanti ini yang nilai ini kan dia kayak ada di puncak gitu ya, ada di paling atas di sini. Ini nanti disebutnya titik balik maksimum nih yang ini. Tadi kan titik stasioner ada titik balik maksimum, ada titik balik minimum, ada titik belok ya. Nah, yang ini disebutnya titik balik maksimum. Balik maksimum kayak yang paling puncak gitu deh, yang ada di atas ya, paling atas. Nah, kalau yang ini nih, yang paling bawah ini titik balik minimum disebutnya. Sebenarnya lebih tepatnya istilahnya titik balik maksimum lokal, titik balik minimum lokal. Tapi kita bolehlah sebut aja titik balik maksimum dan titik balik minimum gitu. Kayak gitu. Nanti ada yang namanya titik belok. Kalau titik belok kayak gini nanti dia set misalnya, dia terus berhenti sesaat, habis itu dia tetap naik gitu. Nah, ini titik belok di sini nanti. Ini titik belok disebutnya. Gitu. Titik belok itu nanti terkait dengan perubahan kecekungan kurva. Nanti kita pelajari ya. Ya, kita lanjut ke nilai maksimum atau minimum fungsi pada suatu interval tertutup. Di sini misalkan ibu contohkan dengan grafik ya. Perhatikan grafik berikut. Misalkan ibu punya grafik seperti ini, cuma misal anggap aja gambarnya bagus ya. Saya punya grafik kayak gini.
Ini kalau kalian lihat grafiknya turun, terus statis, di sini statis, terus naik, sini statis ya, statis, nggak naik nggak turun, terus turun lagi, ya kan ya, grafiknya turun naik turun grafiknya. Nah ini misalkan grafiknya ibu potong di sini, misalkan, misal ibu ambil interval di sini ya. Ibu potong grafiknya di X sama dengan A dan misalkan di sini X sama dengan B. Jadi kamu lihat grafiknya mulai dari yang X sama dengan A ini sampai X sama dengan B sini ya. Nah kalau kalian lihat, kalau interval A sampai B ini, titik yang tertinggi adalah titik yang sini ya, berarti ini nilai Y maksimumnya, nilai Y paling besarnya di titik yang sini. Dan titik ini adalah titik stasioner kan ya, titik stasioner ya. Nah, itu saat turunannya sama dengan 0 kan, titik stasioner. Terus dari interval A sampai B, nanti nilai Y yang paling rendah adalah di sini kan nih. Nih, ini titik stasioner juga kan tadi ya. Jadi nilai maksimumnya di titik stasioner, nilai minimumnya atau nilai Y terkecilnya juga di titik stasioner. Untuk kalau kamu ngambil intervalnya dari A sampai B. Tapi ada kalanya, misalnya kalau grafiknya ibu potongnya seperti ini misalnya interval yang ibu ambil adalah dari sini gitu ya, ini X sama dengan C misalnya, nah ibu ambil sampai sini set gitu ya, interval misalnya X sama dengan B. Nah kalau kalian lihat di sini titik stasionernya adalah di sini dan di sini, tapi titik terendahnya bukan yang ini, tapi titik terendahnya di sini. Ini titik paling rendah ini kan lebih Y-nya lebih kecil, lebih minimum, lebih ke bawah ya. Jadi nilai terendahnya bukan di titik stasioner, ya kan? Jadi nilai terendahnya itu di ini, di sini di ujung interval saat X sama dengan D itu ya, di ujung interval. Ini maksud ibu adalah pada interval tertentu itu kadang nilai maksimum dan minimumnya itu terletak di titik stasioner, tapi kadang terletaknya di ujung intervalnya, bukan di nilai stasionernya, bukan di titik stasionernya gitu ya. Contoh lain misalnya kayak gini. Ini kalau misalnya ada set. Nah ini kan kalau kamu ambil intervalnya dari sini sampai sini, itu maksimumnya di sini ya, titik paling atasnya, titik paling bawahnya di sini, minimumnya, nilai paling kecilnya. Kedua-duanya ada titik stasioner ya. Tapi kalau misalnya ibu motongnya di sini, di X sama dengan di sini nih, jadi maksimumnya nggak yang ini lagi nanti, tapi maksimumnya di sini. Ini karena ini lebih tinggi kan titiknya, nilai Y-nya lebih tinggi, lebih besar, kan? Jadi bukan titik maksimumnya bukan yang ini lagi, tapi adanya yang di ujung interval. Jadi ya itu tadi kemungkinan titik maksimum dan minimum itu kemungkinannya ada dua, bisa jadi titik stasionernya yang maksimum atau minimum, tapi bisa jadi juga titik yang di ujung intervalnya yang maksimum dan minimum. Jadi kalau kamu ditanyakan nilai maksimum atau minimum pada interval tertutup tertentu, kamu harus cek nilai Y-nya, nilai stasionernya, gitu, saat nilai Y saat di titik stasioner atau disebut nilai stasioner, atau kamu harus cari nilai Y di saat yang ujung-ujung interval, saat X-nya yang paling ujung gitu. Contoh, tentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi ini pada interval ini. Nah ini kan ada intervalnya ya, ada interval tertutupnya. Maka yang harus kamu cari adalah nilai Y di ujung intervalnya. Ujungnya kan 0 sama 4 nih. Jadi kamu cari F0 dan F4. F0 berarti saat X-nya 0, substitusi aja ke sini. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya berapa? 0 tambah 0 dikurang 0 ya. Sama saat X-nya 4, F4 kamu cari berarti. F4 kamu cari nih, kamu substitusi nih. F4 berarti 4 pangkat 3 ditambah 3 kali 4 kuadrat dikurang 45 kali 4 ya.
Ini 4 pangkat 3 tuh 64. 64 tambah 48. 64 tambah 48. Aku tulis aja deh. 64 tambah 48 ya. 45 kali 4 90. Berarti jadi 100 nih, 112. Berarti minus 68 ya. Benar ya, minus 68. Itu nilai yang di ujung intervalnya ya, nilai Y saat X-nya 0 dan saat X-nya 4, nilai ujung interval. Nah, selain kamu cari nilai Y ujung interval, kamu cari juga titik stasionernya. Titik stasioner itu saat turunannya 0. Jadi stasioner itu saat F aksen X sama dengan 0. Dia statis saat turunannya sama dengan 0 kan ya. Berarti turunin 3x kuadrat plus 6x min 45 sama dengan 0. Faktorin. Itu 15 kali 3, bisa juga 9 kali 5 ya. 3x x 15 sama 9 selisihnya 6 kan ya. Berarti yang ini plus ini 15 dikurang 9, 6 kan ya, pas ya. Berarti dia statis saat X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan min 5 ya, statisnya saat ini. Nah, sudah dapat nilai X-nya, kamu cari nilai Y-nya, nilai F3-nya berarti kamu cari. Nilai F3, bukan F aksen ya, tapi F3. Berarti masukin sini. F3 berarti 3 pangkat 3 plus 3 kali 3 kuadrat min 45 kali 3. 27 tambah 27. 54 dikurang 135. Terus dulu deh. 54 dikurang 1 berarti minus 81. Itu nilai F3-nya. Terus kamu cari nilai F min 5. F min 5. Kalau min 5 berarti jadi min 5 pangkat 3 plus 3 kali min 5 kuadrat min 45 kali min 5. Ini min 125, ini plus 75 plus 45 kali 5 ini ya tadi ya, 45 kali 5. Nah, 180 tambah 45, 225 ya. Sama dengan 175 ya berarti ya. Nah, jadi kalau ditanya nilai maksimum dan minimum, kamu cari nilai Y saat X-nya di ujung-ujung interval ini tadi ya, nyari F0 dan F4. Terus cari titik stasionernya. Ini stasioner itu saat turunannya sama dengan 0, dapat X-nya 3 dan min 5. Setelah dapat X-nya, kamu cari Y-nya, min 81 dan 175. Nah, setelah itu baru dari keempatnya ini kamu tentukan mana yang maksimum, mana yang minimum. Jadi di sini nilai maksimumnya yang paling maksimum adalah ini ada 0, ada min 68, ada min 81, ada 175, berarti maksimumnya 175. Nilai minimumnya, nilai yang paling kecil, berarti yang minus, paling kecil minus 81. Gitu. Ini kebetulan untuk soal ini, kebetulan nilai maksimumnya dan nilai minimumnya itu ada di titik stasioner ya. Kan 175 sama min 81 ini diperoleh dari tadi yang pas
statis ya turunannya. Tapi kadang ada soal lain yang nilai maksimum dan minimumnya tuh bukan di titik stasionernya tapi di ujung intervalnya gitu. Oke, sampai sini dulu bahasan kita. Kalau kamu masih nggak paham, pastinya banyak yang kalian belum pahami ya. Kalian bisa tanyakan nanti begitu pertemuan di Zoom. Sampai di sini dulu. Jangan lupa dicatat hal-hal yang penting di buku catatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.